tanggal 20 itu kami kerja. Pekerjaan suami saya driver Grab. Mulai berangkat jam 3 sore, tapi sekitar jam 4 suami saya itu ada pulang. Cuma nggak masuk di rumah, cuma parkir mobil kita aja yang diparkir. Setelah itu aku dengar ada mobil lagi. Ternyata mobil saudara yang anggota itu, yang jemput suamiku itu. Habis sholat asar aku telepon suamiku, kok ada mobilnya, kok ndak ada masuk ke rumah, aku bilang. Katanya saya diminta suruh nyupirin Pak Anton. Nyupirin kemana? Saya bilang belum tahu tujuannya, tapi saya minta supirin gitu, Mbak. Setelah berangkat sampai itu sekira jam setengah 4 subuh, suamiku tuh belum pulang. Aku telepon, kok nggak ada pulang, sudah subuh. Bilangnya siang-siang, pulangnya agak siangan katanya itu. Terus habis itu pulangnya itu tanggal 27 sore maghrib itu, Mbak, mau maghrib itu suamiku pulang dengan keadaan yang kayak begitu kacau, lelah. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita akan membahas ya mereaksi ini kasus yang di Kalimantan Tengah ya, tepatnya di Katingan. Oknum polisi ngedor warga sipil dengan motif ingin memiliki mobil yang digunakan korban ya, dan langsung untuk duitnya untuk membeli narkoba ya, karena narkoba. Jadi kronologis lengkapnya, sebentar, mata saya pedes ya, saya pakai kacamata dulu. Jadi kronologis sepintas saja ya. Jadi Mbak Yuliani ini suami daripada sopir Grab yang mengantar tersangka oknum polisi itu ke lokasi pengedoran korban ya. Jadi Yuliani tak kuasa menahan tangis ya saat mengetahui suaminya berinisial MH yang merupakan pelapor kasus pengedoran warga sipil oleh oknum polisi malah dijadikan tersangka. Nah, ini istrinya yang bernama Yuliani juga bingung. Dan dia bercerita bahwa suaminya hanyalah supir taksi online ya, yang berusaha untuk mengungkap kebenaran. Niatnya melapor ke kepolisian, ingin membuka kebenaran, jelas Yuliani ya, sambil menahan tangis. Ini dalam video sambil menahan tangis ya. Sementara itu kuasa hukum MH atau suami Mbak Yulianti itu mengungkapkan bahwa kejanggalan penetapan tersangka kliennya. Ia menyebut penetapan MH sebagai tersangka tidak melalui prosedur yang benar dan cenderung tertutup ya, karena tidak ada alat bukti. Tidak ada alat bukti, bosku. Oke, kita lanjut ya. Baik Bu. Tapi ketika pulang ke rumah, apakah suami Ibu menceritakan apa sebetulnya yang terjadi di hari itu, Bu? Belum. Karena aku melihat suamiku kayaknya lelah. Aku kalau mau tanya kan bentar dulu lah, mungkin dia capek apa gitu kan, Mbak. Jadi aku biarin dulu. Tapi kok lewat malam kok suamiku kok nambah aneh, nambah pendiam, bisa nangis sendiri. Makin hari lagi, sudah 2-3 hari bisa nangis sendiri. Kalau malam itu nangis terus, Mbak. Pelan-pelan aku tanyakan kenapa, bilang nggak ada apa-apa katanya. Kalau ada masalah ngomong, kata aku kan, kita kan udah lama berumah tangga, kalau ada apa kita pecahkan berdua, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang minta maaf ya, selama berumah tangga kamu belum pernah kubahagiain. Enggak apa-apa, saya bilang, jalan hidup kita ini masing-masing sudah diatur sama Tuhan. Sampai aku usap punggungnya, aku tanya kenapa, sebenarnya ada apa, Pak? Suami saya bercerita, Mbak, dia bilang tanggal 27 kemarin pas ngantar Pak Anton itu menuju ke Katingan itu, menuju ke Kasongan itu, habis lewat pos 38 itu Pak Anton orang katanya itu. Tanyakan siapa yang katanya orang pas lagi istirahat di pinggir jalan itu, Mbak.
Jadi cerita ini sebagai sopir membawa mobil, lalu si oknum polisi tadi singkat cerita membawa orang di pinggir jalan masuk ke dalam mobil, lalu tiba-tiba melakukan pengedoran ya. Jadi oknum polisi ini ada di belakang, terus korban ada di samping ya, depan samping dalam mobil ya. Tiba-tiba didor dari belakang ya, disitulah kaget juga ya dalam posisi itu. Kan dibawa ketakutan karena ada yang menggunakan beceng. Kalaupun dia waktu itu ibarat kata berontak, bisa jadi nyawanya juga terancam karena hanya sopir Grab ya, sopir Grab yang disuruh mengantar, tapi dia kalau tidak mau mengantar dia takut didor ya, karena oknum polisi ini sudah dicek dan terbukti menggunakan narkoboy ya. Polda Kalimantan Tengah menyebut MH ditetapkan sebagai tersangka sebab dia ikut membantu tersangka AK atau oknum polisi ya membuang korban ke dalam parit di wilayah Kabupaten Katingan ya, Kalimantan Tengah. MH atau si sopir tadi juga membantu AK membersihkan noda kecap yang ada di dalam mobil. Setelah membersihkannya, saudara H membuang MH tadi ya, membuang lantai karpet mobil itu yang di depan bawah itu loh. Itu kan kecapnya berceceran di bawahnya itu ya. Itu kata Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah ya. Selain itu, fakta lain diungkap oleh Kapolda Kalteng dalam rapat dengar pendapat di DPR RI pada Selasa siang. Kapolda mengatakan bahwa berdasarkan hasil tes urin, Brigadir Alfa Kilo terbaca AK positif menggunakan narkoboy ya. Jenisnya itu jenis merica yang untuk sate kambing ya. serbuk merica untuk sate kambing itu jenis narkoboynya kayak gitu itu katanya ya. Ya, jadi sudah dilakukan pemeriksaan. Bukti yang sudah dilakukan tes urin ya. Jadi sebelum seseorang anggota oknum polisi Palangkaraya inisial AK itu diduga mengambil mobil tanpa izin dan mengedor warga, peristiwa ini mencuat usai penemuan di sebuah kebun sawit ya, jenis kelamin laki-laki tanpa identitas di Katingan Hilir ya pada Jumat tanggal 16 Desember 2024. Saat ini TSK AK sudah ditetapkan menjadi TSK dan sudah dipecat dari kepolisian. Proses hukumnya pun masih terus berlanjut. Oke kawan, kita ikuti ya Mbak Yulianti ini suaminya yang dijadikan tersangka yang nggak ngerti apa-apa malah jadi TSK. Oke, kita langsung aja kita gas Mak. Diketoknya sama Pak Anton itu ditanya-tanya masalah pungli katanya gitu. Habis itu katanya olehnya ndak enak dia dilihat orang atau apalah, diajaknya lah korban itu masuk ke dalam mobil yang dikendarain suamiku itu. Posisi korban itu di depan. Terus berapa meter itu, jalan berapa meter suruh putar arah lagi katanya. Habis itu suruh balik lagi sambil Pak Antonnya tuh ngobrol-ngobrol tentang pungli. Beberapa meter langsung katanya Mbak. Sekali katanya, habis itu yang kedua kalinya itu yang langsung di kursi depan itu samping suamiku. Baik. Iya, Ibu Yuliani, ini mengapa kemudian tidak langsung melapor dan juga memilih untuk menunda ini, kenapa alasannya Bu? Bukan begitu Mbak, suamiku itu keadaannya kacau, trauma. Jangankan buat melapor, buat berdiri aja, buat makan aja kayak ndak sanggup dia tuh Mbak. Terus ini kan, kami ini kan orang awam, maksudnya nggak begitu tahu masalah tapi yang kita lihat-lihat di TV tuh ngeri sekali masalah anggota, masalah ya. Dengan akhirnya kita Mbak sering sholat malam, kita mohon sama Tuhan gimana jalan keluarnya. Akhirnya saya sama suami saya memberanikan diri Mbak datang ke Polres Kejahatan Ras itu untuk melapor, untuk mengungkap kejadian ini Mbak. Tapi nggak disangka ternyata suamiku malah ikut jadi tersangka. Padahal suami itu kan tadinya kan cuma saksi. Baik, tapi Ibu sebelumnya ini apakah saling mengenal antara suami Ibu dengan polisi ini atau seperti apa, Bu? Mengenal tapi kan enggak, cuma sebatas teman gitu aja, bukan
layaknya teman kalau kita minta tolong. Suamiku kan sering digituin, Mbak. Tolong offline, nge-grabnya offline aja ya, diminta jasanya gitu loh, Mbak. Sering begitu suamiku, kalau ada yang offline matiin yang aplikasi Grabnya gitu, sama siapapun. Kalau menerima orderan dari tersangka ini sudah berapa kali Ibu dari oknum kepolisian ini? Sering, waktu itu kan Pak Anton tuh kan sering ngepam di Bank Kalteng itu, Mbak. Sering suamiku jemput, suruh ngantar ke dia ngepam gitu. Terus yang di KPU juga sering suruh ngantar ngepam gitu. Baik. Memang jasanya suamiku aja, kadang ngasih uang 50 itu buat jasa ngantar waktu dia ngepam di Bank Kalteng itu. Baik, Ibu Yuliani, ini mungkin harapan kepada pihak kepolisian, kemudian juga apa yang ingin Ibu sampaikan kepada suami Ibu saat ini jika menonton tayangan ini seperti apa? Silakan Ibu. Buat Kapolda, tolong keadilan buat suamiku. Dan mohon maaf, tanpa suamiku pasti ini kan belum terkuat. Kami dengan berbesar hati, kami dengan berkemanusiaan, Mbak, kami melaporkan kejadian ini, mengungkap kebenaran, membantu polisi kami ini, Mbak. Jadi tolong beri keadilan buat suami, bukannya malah jadi sama, distatuskan tersangka sama kayak pelaku itu, Mbak. Baik.